bahas tentang pengertian, konteks historis, dan juga orientasi dari pedagogi kritis. Untuk pengertiannya sendiri, pedagogi berasal dari bahasa Yunani yaitu paidagogos, yang artinya seni atau pengetahuan untuk mengajar anak-anak. Menurut Walton pada tahun 1994 menyebut paidos berarti boys atau anak laki-laki dan agogos atau lead yang artinya membimbing atau memimpin, karena pada zaman Yunani kuno hanya anak laki-laki lah yang berkesempatan untuk bersekolah. Nah, pedagogi kritis ini memberikan sumbangan pemikiran di Indonesia loh teman-teman. Bisa kita lihat dari proses transformasi demokratisasi dan humanisasi pedagogi yang terus berkembang di Indonesia. Selanjutnya, ini ada beberapa tokoh pemikir pedagogi yaitu seperti Paulo Freire, Henry Giroux, terus ada Ivan Illich, ada Bell Hooks, Peter M. Laren, Ira Short, Douglas Kellner, dan Alberto Torres. Selain tokoh-tokoh tadi, ada juga pemikir tentang teori kritis seperti Mark Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, dan Erich Fromm. Nah, keempat tokoh tersebut itu juga dikenal sebagai filsuf generasi 1 masa Frankfurt dan Jürgen Habermas dengan teori yang praktis. Nah, berikut adalah tabel gambaran histori perkembangan konsep pedagogi kritis. Nah, di situ ada teori kritis, ada teori sosial kritis, pendidikan pembebasan, proyek pedagogi tentang kemungkinan, pedagogi feminisme, post-strukturalis, dan kemungkinan penerapan pedagogi. Di bawahnya juga sudah dijelaskan tokoh-tokoh dari masing-masing konsep pedagogi kritis tadi. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang konteks historis pedagogi kritis. Pedagogi kritis adalah satu pendekatan dalam bidang pendidikan yang mengkaji dan mengkritisi nilai-nilai sosial serta ketidaksetaraan di dalam sistem pendidikan. Pedagogi kritis menekankan pentingnya pemahaman kritis, keterlibatan sosial, dan pembebasan individu dari ketidaksetaraan. Untuk memahami histori pedagogi kritis ini, kita perlu melihat beberapa peristiwa dan perkembangan penting dalam sejarah pendidikan dan pemikiran kritis. Yang pertama itu ada asal-usulnya. Asal-usul dari pemikiran kritis, pedagogi kritis berakar dari pemikiran kritis Frankfurt yang merupakan suatu aliran pemikiran yang berkembang di Jerman pada awal abad ke-20. Kedua, ada pemikiran kritis di bidang pendidikan. Di situ ada Paulo Freire, seorang pendidik Brazil, yang memainkan peran sentral dalam membawa konsep-konsep pemikiran kritis ke dalam konteks pendidikan. Yang ketiga, yaitu ada pengaruh gerakan sosial dan politik. Perkembangan pedagogi kritis itu sejalan dengan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah gerakan hak sipil, gerakan mahasiswa, dan gerakan sosial lainnya yang ada di berbagai belahan dunia. Lalu yang selanjutnya itu ada globalisasi dan tantangan kontemporer. Dengan masuknya era globalisasi, pedagogi kritis terus berkembang untuk merespon tantangan kontemporer dalam pendidikan. Yang terakhir yaitu ada penerapan konsep-konsep pemikiran kritis dalam praktik pendidikan. Pemikiran kritis tidak hanya menjadi konsep teoritis, tetapi juga diterapkan dalam praktik pendidikan. Dengan menggabungkan akar-akar pemikiran ini, pedagogi kritis terus berkembang sebagai suatu pendekatan yang menekankan pada pembebasan pemahaman kritis dan tindakan sosial sebagai bagian integral dari proses pendidikan. Perkembangan dan evolusi pedagogi kritis terus mencerminkan dinamika perubahan sosial dan tantangan global dalam konteks pendidikan. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang orientasi dari pedagogi kritis. Orientasi pedagogi kritis merujuk pada pendekatan dalam pendidikan yang menekankan pemahaman kritis terhadap masyarakat, budaya, dan sistem pendidikan. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran kritis dan bertujuan untuk membangkitkan kesadaran kritis, mempromosikan keadilan sosial, dan memfasilitasi perubahan sosial melalui pendidikan. Nah, ini ada beberapa poin penting dari orientasi pedagogi kritis, yaitu tentang 1. Pemahaman kritis. Pedagogi kritis menekankan pentingnya pemahaman kritis terhadap realitas sosial dan politik. Kedua, ada pemberdayaan siswa. Orientasi pedagogi kritis bertujuan untuk memberdayakan siswa agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas di sekitar mereka. Yang ketiga yaitu ada kritisme terhadap struktur kekuasaan. Pedagogi kritis mengeksplorasi dan mengkritisi struktur kekuasaan di dalam masyarakat termasuk dalam konteks pendidikan. Selanjutnya ada keadilan sosial. Orientasi ini meyakini bahwa pendidikan harus menjadi agen perubahan sosial untuk mencapai keadilan. Selanjutnya ada penggunaan materi pembelajaran kontekstual. Materi pembelajaran dalam pedagogi kritis seringkali diambil dari konteks kehidupan nyata siswa. Dan yang terakhir ada pembelajaran berbasis tindakan. Pedagogi kritis mendorong tindakan nyata sebagai respon terhadap pemahaman kritis. Orientasi pedagogi kritis ini terus berkembang seiring perubahan zaman dan tantangan baru dalam masyarakat. Pendekatan ini memiliki dampak yang signifikan dalam memberikan perspektif yang lebih luas tentang pendidikan, mendorong pemberdayaan, dan mendukung perubahan sosial positif. Nah, sekian materi pertama. Selanjutnya kita bakal bahas tentang paradigma ilmu sosial dan praktek teknologi pendidikan. Yang kedua, kita bakal bahas tentang paradigma ilmu sosial dan praktek teknologi pendidikan. Paradigma ilmu sosial itu mengacu pada pandangan kerangka kerja dan pendekatan yang mendasari penelitian dan pemahaman tentang fenomena sosial. Terdapat beberapa paradigma utama dalam ilmu sosial, dan setiap paradigma tersebut memiliki cara pandang yang berbeda terhadap sifat, tujuan, dan metode ilmu sosial. Teknologi pendidikan sendiri sebagai suatu disiplin ilmu sekaligus sebagai ilmu terapan, kiprahnya itu sangat dipengaruhi oleh paradigma yang digunakan. Paradigma dalam teknologi pendidikan itu juga berevolusi mengikuti perkembangan paradigma ilmu sosial. Ini ada beberapa pandangan mengenai paradigma ilmu sosial yang populer. Yang pertama yaitu ada Huber dan Denim yang membagi paradigma ilmu sosial menjadi 5, yaitu ada positivisme atau naturalisme, lalu ada post-positivisme, teori kritis, konstruktivisme, dan partisipatoris. Yang kedua ada Burrell dan Morgan yang membagi paradigma ilmu sosial menjadi fungsionalis, interpretif, humanis radikal, dan strukturalis radikal. Yang ketiga yaitu ada Rizal pada tahun 2005 yang membagi paradigma ilmu sosial menjadi 3, yaitu ada fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Berikut ada tabel perbandingan tentang paradigma ilmu sosial yang isinya itu ada positivisme, post-positivisme, teori kritis, dan konstruktivistik.
Nah, yang dibahas apa aja sih? Yaitu tentang ontologi, apakah bentuk dan hakikat realitas, dan selanjutnya apa yang dapat diketahui tentangnya. Lalu ada epistemologi, yaitu hakikat hubungan antara peneliti dan apa yang dapat diketahui, dan yang terakhir itu ada metodologinya. Nah, selain beberapa paradigma di tabel tadi, ada juga pendidikan progresif loh teman-teman. Untuk pendidikan progresif sendiri adalah pendekatan yang fokus pada pengembangan potensi siswa melalui pengalaman belajar aktif, kolaboratif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ini menitik beratkan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, dengan guru itu sebagai fasilitatornya. Metode dari pembelajaran yang digunakan yaitu merangsang pemikiran kritis dan kreativitas, sambil mempromosikan partisipasi aktif siswa. Untuk lingkungan belajarnya itu didesain untuk mendukung interaksi sosial dan eksplorasi konsep. Pendidikan progresif ini juga menghargai pengalaman nyata, pembelajaran melalui tindakan, serta mendorong pemecahan masalah dan pemikiran kontekstual. Konsep inklusif, kesetaraan, perkembangan sosial dan emosional siswa, serta kemandirian dalam pembelajaran juga menjadi bagian integral dari pendekatan ini. Cukup sekian materi kedua, kita lanjut ke materi ketiga. Check it out! Yang ketiga, kita bakal bahas tentang filsafat, konsep, dan akar pemikiran Karl Marx. Untuk poin pembahasannya sendiri, yaitu ada 4, tentang konteks historis pemikiran Karl Marx. Yang kedua ada hakikat manusia sebagai makhluk bekerja dan kapitalis. Yang ketiga ada masyarakat teralienasi. Dan yang keempat ada materialisme dialektika. Yang pertama ada konteks historis Karl Marx. Karl Marx hidup pada abad ke-19, periode di mana revolusi industri merubah landscape ekonomi dan sosial di Eropa. Ia lahir di Jerman pada tahun 1818, dan Marx mengalami perubahan besar dalam masyarakat yang semakin terindustrialisasi dan diwarnai oleh ketidaksetaraan kelas yang meningkat. Kedua, hakikat manusia sebagai makhluk bekerja dan kapitalis. Marx melihat hakikat manusia terletak pada aktivitas kerja atau praksis. Manusia, sebagai makhluk sosial, berinteraksi dengan alam melalui kerja. Kapitalisme, menurut Marx, menyebabkan alienasi dalam kerja. Buruh tidak lagi merasakan hubungan langsung dengan produk kerjanya karena kontrol atas produksi terpusat pada pemilik modal. Yang ketiga, yaitu ada masyarakat teralienasi. Pemikiran Marx tentang alienasi mencakup 4 dimensi, yaitu ada alienasi dalam pekerjaan, alienasi dari hasil kerja, alienasi dari diri sendiri, dan alienasi dari masyarakat. Dalam kapitalisme, buruh tidak hanya kehilangan kontrol atas produk kerjanya, tapi juga kehilangan hak untuk menentukan arah dan tujuan pekerjaannya. Selanjutnya ada materialisme dialektika. Marx menganut materialisme dialektika, suatu pendekatan filsafat yang melihat perkembangan sejarah sebagai hasil dari konflik dan pertentangan materi di masyarakat. Dialektika sendiri itu menciptakan dinamika perubahan, di mana konflik antara kelas-kelas sosial mendorong perubahan dalam struktur masyarakat. Selanjutnya, yaitu tentang analisis kapitalisme dan kritik terhadap eksploitasi. Marx menganalisis kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang didasari pada eksploitasi kelas. Dengan pemilik modal yang memperoleh keuntungan dari tenaga kerja proletariat. Konsep nilai tambah atau surplus value menggambarkan bagaimana pemilik modal mengambil nilai tambah dari pekerja, meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi. Selanjutnya ada revolusi proletariat. Marx meyakini bahwa perubahan masyarakat hanya dapat dicapai melalui revolusi proletariat. Buruh yang mengalami alienasi dan eksploitasi akan bangkit untuk memulihkan kapitalis dan mendirikan masyarakat tanpa kelas. Nah, di sini juga ada dampak pemikiran dari Karl Marx. Meskipun sebagian besar prediksinya tentang revolusi proletariat itu tidak terwujud seperti yang diharapkannya, pemikiran Karl Marx sendiri terus mempengaruhi teori sosial, ekonomi, dan politik. Pemikiran Karl Marx memberikan dasar bagi gerakan sosialis dan komunis, dan kritiknya terhadap ketidaksetaraan serta alienasi tetap relevan hingga saat ini. Nah, pemikiran Karl Marx itu menciptakan landasan konseptual bagi analisis kritis terhadap kapitalisme dan masyarakat, serta menyoroti masalah alienasi, eksploitasi, dan juga ketidaksetaraan yang masih menjadi topik perdebatan dan penelitian dalam berbagai bidang ilmu. Mungkin cukup sekian materi yang ketiga, kita lanjut ke materi yang keempat. Check it out. Yang keempat, kita bakal bahas tentang teori kritis. Untuk poin materinya sendiri, yaitu nanti kita bakal ada pengantar, lalu ada Marx Frankfurt, selanjutnya ada teori kritis Jürgen Habermas, lalu ada teori budaya, lalu ada neo-Marxian, dan yang terakhir ada post-strukturalis. Untuk pengantarnya sendiri, teori kritis adalah pendekatan dalam ilmu sosial dan humaniora yang mengevaluasi dan mengkritik struktur kekuasaan, ketidaksetaraan, dan dominasi dalam masyarakat. Untuk fokusnya di sini yaitu untuk memahami dan merubah ketidaksetaraan sosial. Yang kedua yaitu ada Marx Frankfurt. Yang pertama, Marx Frankfurt juga dikenal sebagai Sekolah Frankfurt, adalah kelompok pemikir di Institut untuk Penelitian Sosial di Frankfurt, Jerman. Mereka mengembangkan teori kritis sebagai respon terhadap permasalahan sosial dan politik di era kapitalisme. Lalu karya-karya seperti Dialectic of Enlightenment oleh Theodor Adorno dan Max Weber membahas dampak dehumanisasi kapitalisme terhadap masyarakat. Nah, di sini ada ciri khas teori kritis Marx Frankfurt, itu adanya kritik terhadap kapitalisme, lalu dialektika pencerahan, adanya budaya massa, kritis terhadap rasionalitas instrumental, dan yang terakhir ada kritik terhadap hegemoni dan kekuasaan. Yang ketiga ada teori kritis Jürgen Habermas. Jürgen Habermas merupakan pengembang lanjut dari Marx Frankfurt. Ia menekankan peran komunikasi rasional dalam bentuk masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Konsep teori tindakan komunikatif, Habermas menyoroti pentingnya dialog dan pembahasan bebas dalam mencapai pemahaman bersama. Lalu ada teori budaya. Teori budaya termasuk kontribusi dari Max Birmingham yang mengeksplorasi hubungan antara budaya populer dan politik. Antonio Gramsci menyumbangkan konsep hegemoni, di mana kelompok dominan mempengaruhi nilai dan norma masyarakat. Lalu di sini ada teori neo-Marxian yang mengadaptasi prinsip-prinsip Marxian ke dalam konteks modern. Gramsci menyoroti peran budaya dan ideologi dalam mempertahankan struktur kapitalis. Louis Althusser memperkenalkan konsep aparatus negara dan ideologi negara.
Lalu di sini ada poststrukturalisme. Poststrukturalisme menentang gagasan struktur tetap dalam masyarakat. Michel Foucault, salah satu tokohnya, itu menyelidiki hubungan antara kekuasaan, pengetahuan, dan tubuh. Dalam teori kritis poststrukturalis, konsep identitas, gender, dan seksualitas didekonstruksi untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja dalam konstruksi sosial. Nah, segitu materi yang keempat. Kita akan lanjut ke materi yang kelima. Check it out. Yang kelima, kita bakal bahas tentang feminisme dan pendidikan sensitif gender. Feminisme sendiri adalah gerakan sosial dan politik yang berfokus pada mencapai kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan. Pada akarnya, feminisme menolak ketidaksetaraan gender dan menuntut penegakan penuh terhadap hak-hak perempuan. Nah, untuk poin yang akan kita bahas yaitu tentang gerakan-gerakan feminisme, lalu ada aliran-aliran feminisme, dan yang terakhir ada pendidikan sensitif gender. Yang pertama yaitu ada gerakan feminisme. Gerakan feminisme ini dibagi menjadi 3 gelombang. Gelombang pertama itu pada tahun 1792 sampai 1960-an. Pada gelombang ini itu berkaitan dengan hak pilih perempuan, contohnya gerakan hak pilih di Amerika Serikat dan Inggris. Lalu pada gelombang kedua ini terjadi pada 1960-an sampai 1980-an. Di sini berfokus pada hak reproduksi, pekerjaan, dan penghapusan ketidaksetaraan di tempat kerja. Gerakan ini melibatkan teori kritis terhadap struktur patriarki. Dan yang terakhir yaitu ada gelombang ketiga terjadi pada 1990-an sampai sekarang, yang memperluas fokus pada identitas dan diversitas perempuan, serta mengintegrasikan isu-isu global dan teknologi. Selanjutnya yaitu aliran-aliran pada feminisme. Nah, di aliran-aliran ini juga dibagi menjadi 3 gelombang. Gelombang pertama itu ada feminisme liberal, ada feminisme radikal, feminisme anarkis, feminisme marxis, dan feminisme sosial. Pada gelombang kedua ada feminisme eksistensial dan feminisme ginosentris. Dan yang gelombang ketiga yaitu ada feminisme postmodern, feminisme multikultural, feminisme global, dan ekofeminisme. Selanjutnya yaitu tentang pendidikan sensitif gender. Pendidikan sensitif gender adalah pendekatan dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk menghilangkan stereotip gender, meningkatkan kesetaraan gender, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Nah, dalam pendidikan gender di sini, pendidikan sensitif gender di sini itu ada beberapa pendekatan, yaitu ada kurikulum inklusif, itu mengintegrasikan materi pembelajaran yang menghargai peran dan kontribusi semua jenis kelamin. Lalu ada pelatihan guru, itu memberikan pelatihan kepada pendidik untuk mengenali dan mengatasi stereotip gender, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua siswa. Lalu ada bahan ajar yang sensitif gender, itu menyusun bahan ajar yang bebas dari stereotip dan mencerminkan keragaman gender. Lalu yang terakhir ada pemberdayaan siswa, itu mendorong partisipasi aktif dan pemberdayaan semua siswa tanpa memandang gender. Nah, dalam pendidikan sensitif gender itu menjadi instrumen penting untuk mewujudkan tujuan feminisme dalam dunia pendidikan, di mana kesetaraan gender dan penghapusan stereotip menjadi fokus utama. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang merangsang perkembangan penuh potensi bagi semua siswa tanpa memandang jenis kelamin mereka. Nah, segitu materi kelima. Kita lanjut ke materi yang keenam. Check it out. Yang keenam, kita bakal bahas tentang pedagogi kritis dan kesadaran kritis. Nah, kenapa sih pedagogi kritis itu disandingkan dengan kesadaran kritis? Itu karena konsep kesadaran kritis yang telah dikembangkan oleh Freire yang dipengaruhi oleh teori kritis neo-Marxian. Nah, di sini kita ada 3 poin materi, yaitu ada analisis pedagogi kritis Paulo Freire, lalu ada analisis pemikiran Ivan Illich, dan analisis pedagogi kritis Henry Giroux. Yang pertama yaitu pedagogi kritis Paulo Freire. Paulo Freire adalah tokoh utama dalam pedagogi kritis. Pemikirannya terfokus pada transformasi sosial melalui pendidikan yang membangun kesadaran kritis. Nah, untuk analisisnya sendiri, Freire menentang pendidikan tradisional yang dianggapnya menghancurkan kreativitas dan mendorong ketergantungan. Ia mengusulkan pendekatan dialogis di mana guru dan siswa berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar mengajar. Untuk kesadaran kritisnya, Freire berpendapat bahwa melalui dialog kritis, siswa dapat mengembangkan kesadaran kritis terhadap realitas sosial dan politik mereka. Proses ini memungkinkan mereka untuk menjadi agen perubahan. Selanjutnya yaitu ada pemikiran Ivan Illich. Ivan Illich dalam karyanya Deschooling Society mengkritik lembaga pendidikan formal yang dianggapnya mendepersonalisasi dan menghasilkan ketidaksetaraan. Analisisnya sendiri, Illich mengusulkan disekolahkan masyarakat, di mana pembelajaran tidak terbatas pada institusi formal, dan pendidikan terjadi melalui interaksi sosial dan pengalaman nyata. Kesadaran kritis, Illich melihat pentingnya kesadaran kritis terhadap dampak lembaga pendidikan terhadap individu dan masyarakat. Membatasi peran sekolah dapat membuka ruang bagi individu untuk mengontrol pembelajaran mereka sendiri. Selanjutnya ada pedagogi kritis Henry Giroux. Henry Giroux mengembangkan konsep pedagogi kritis dengan menekankan hubungan antara pendidikan, kekuasaan, dan politik. Analisisnya, Henry Giroux menyoroti pentingnya mengajarkan keterampilan kritis seperti pemikiran kritis dan literasi kritis untuk membantu siswa memahami dan merespon dunia mereka dengan lebih kritis. Kesadaran kritisnya, Giroux melihat kesadaran kritis sebagai kunci pemahaman terhadap relasi kekuasaan dalam masyarakat. Pendidikan harus mendorong siswa untuk menjadi subjek yang berpikir dan bertindak kritis dalam konteks sosial dan politik mereka. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa pedagogi kritis dalam pemikiran Freire, Illich, dan Giroux menyoroti pentingnya kesadaran kritis dalam pendidikan. Melalui pendekatan dialogis, pengembangan keterampilan kritis, dan pemahaman terhadap dampak lembaga pendidikan, mereka berusaha untuk menciptakan ruang pembelajaran yang mempromosikan pemikiran kritis, kebebasan, dan kemandirian. Segitu dulu materi yang ke-6, kita lanjut ke materi yang ke-7. Check it out. Yang ke-7, kita akan bahas tentang pendidikan kaum termarginalkan. Pendidikan bagi kaum termarginalkan adalah upaya untuk memberikan akses, kesempatan, dan dukungan pendidikan kepada kelompok-kelompok yang seringkali diabaikan, terpinggirkan, atau mengalami ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan. Ini mencakup kelompok-kelompok seperti masyarakat miskin, suku-suku minoritas, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya.
Nah, di dalam pendidikan kaum marginal ini ada 3 poin penting, yaitu ada pendidikan alternatif, pendidikan demokratis kritis, dan pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu ada pendidikan alternatif. Pendidikan alternatif adalah upaya untuk memberikan solusi pendidikan yang berbeda dari model konvensional. Fokusnya di sini adalah menyediakan pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan dan konteks kaum termarginalkan. Pendekatan di sini mencakup berbagai metode seperti pendidikan berbasis masyarakat, homeschooling, dan program-program yang dirancang khusus untuk kelompok-kelompok tertentu. Prinsip utamanya adalah memberikan ruang dan fleksibilitas untuk memahami dan merespon keunikan setiap individu atau kelompok. Yang kedua yaitu pendidikan demokratis kritis. Pendidikan demokratis kritis berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, partisipasi aktif, dan pemahaman terhadap isu-isu sosial dan politik. Siswa diajak untuk mempertanyakan, menganalisis, dan berkontribusi dalam proses pembelajaran. Guru di sini berperan sebagai fasilitator yang mendukung siswa dalam memahami realitas mereka dan juga mendorong keterlibatan aktif dalam merubah masyarakat. Pendidikan demokratis kritis menciptakan lingkungan di mana keadilan sosial dan partisipasi menjadi nilai inti. Yang ketiga yaitu pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural bertujuan untuk mengakui, menghargai, dan memasukkan keberagaman budaya, etnis, dan latar belakang siswa dalam kurikulum dan lingkungan belajar. Di sini itu berguna untuk mendorong pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan yang ada di dalam pembelajaran. Nah, pendidikan multikultural itu berupaya mencegah ketidaksetaraan dan diskriminasi dalam proses pembelajaran. Guru diharapkan memiliki kesadaran multikultural dan mampu menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua siswa. Nah, teman-teman, bisa kita tarik kesimpulan bahwa ketiga poin tadi itu menitik beratkan pada kesetaraan, inklusivitas, dan penghargaan terhadap keberagaman. Cukup segitu teman-teman materi yang ke-7.